Halo, assalamualaikum, selamat datang di Resep Hernis. Karena banyak pertanyaan yang muncul tentang Madonna Cake, yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Siapa tahu pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan dari bunda-bunda semuanya. Madonna Cake kali ini yaitu Madonna Cake Trio, terinspirasi dari getuk trio Magelang. Perpaduan rasa vanila, stroberi, dan coklat ini enak banget. Satu resep jadi 33 pieces, jual 2.000-an atau 3.000-an, insya Allah banyak yang suka. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bikin sama-sama. Pertama, membuat sponge cake terlebih dahulu. Siapkan wadah kering dan bersih, kemudian masukkan 2 butir telur utuh dan 3 butir kuning telur. Tambahkan 3/4 sendok teh emulsifier cake SP atau ovalet. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Kemudian mixer semua bahan sambil ditambahkan 85 gram gula pasir. Masukkan gula pasir secara bertahap. Mixer adonan sampai semua adonan mengembang, kental, dan berjejak. Selanjutnya tambahkan 75 gram tepung terigu dan 10 gram tepung maizena. Ini udah saya campur. Lalu ayak bahan kering tersebut. Selanjutnya mixer sampai tercampur merata. Supaya adonan tepung tidak bertebaran, jadi adonan diaduk dulu pakai pengaduk mixer seperti ini. Kalau sudah mulai tercampur merata, baru deh dinyalakan mixernya. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah, sebentar saja sampai tercampur. Untuk memastikan adonan tercampur, ini saya aduk dulu menggunakan spatula. Selanjutnya tambahkan 100 gram margarin yang sudah diralaikan suhu ruang. Aduk sampai tercampur merata, pastikan tidak ada endapan margarin di bagian bawah adonan. Setelah semua adonan tercampur merata, sisihkan adonan. Kemudian siapkan loyang ukuran 22 cm, bagian bawah loyang sudah saya alasi dengan kertas roti. Pinggiran loyang jangan dioles apapun supaya saat matang kue tidak menciut. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian hentakkan adonan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya kukus di dalam panci kukusan yang sudah panas. Kukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Selama proses masak, jangan dibuka tutup panci kukusannya. Tutup panci kukusan jangan lupa dialasi dengan kain supaya air tidak menetes. Setelah 20 menit kemudian, buka tutup panci kukusan. Bolu sudah matang, angkat dari kukusan. Pertanyaan ini menjawab pertanyaan dari Bunda Bintarawati 5371. Bun, jika bolunya dikukus gimana hasilnya? Hasilnya tetap bagus. Resep bolu ini saya gunakan resep yang sama dengan Madonna Cake yang kemarin. Karena bolu kukus ini permukaannya tidak berkulit, jadi bolunya tidak perlu dibongkar dari loyang. Seperti ini saja, nanti ditimpa langsung dengan adonan puding busa. Kemudian membuat puding busa stroberi. Siapkan 1 saset agar-agar bubuk rasa stroberi. Tambahkan sedikit garam. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk semua bahan kering sampai tercampur merata supaya saat dimasak tidak menggumpal. Lalu tambahkan 350 ml air. Tambahkan 2 tetes warna makanan warna merah, ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Kemudian masak sampai mendidih. Setelah adonan agar-agar benar-benar mendidih, matikan kompor. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering. Lalu masukkan 3 butir putih telur. Pastikan tidak ada kuning telur di dalam adonan putih telur tersebut ya, supaya adonannya bisa mengembang saat dikocok. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Mixer menggunakan kecepatan sedang sampai adonan mengembang kaku dan saat dibalik mangkoknya adonan putih telur tidak jatuh. Selanjutnya saya mau jawab pertanyaan dari Bunda Nova. Bun, minta tipsnya dong kenapa puding busa yang saya buat tidak bisa selembut yang Bunda buat. Dan dari Bunda Ashifa, saat menuang agar-agar ke dalam adonan putih telur itu dalam kondisi panas atau hangat.
Jawabannya yaitu kondisi panas ya. Jadi agar-agar ini dituang ke dalam putih telur dalam kondisi yang masih sangat panas. Kemudian tipsnya supaya puding busanya lembut, yaitu saat menuang puding busa harus secara bertahap ya. Gak boleh semuanya langsung dituang, tapi harus secara bertahap sambil mixer adonan, mixernya dengan kecepatan rendah saja sampai semuanya tercampur merata. Kalau ada putih telur yang menggumpal seperti ini di ujung ini ada yang menggumpal, ini harus kita masukkan putih telur tersebut ke dalam mangkok supaya semua putih telur bisa tercampur dengan panasnya adonan puding. Tips yang kedua supaya hasilnya tetap halus, yaitu saat mixer jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti adonan puding busa sudah tidak panas, saat dituang ke loyang nanti dia akan cepat ngeset atau menggumpal. Kurang lebih lama mixer sekitar 5-7 menit sudah cukup. Tips yang ketiga, saat adonan puding busa selesai di mixer, harus segera mungkin dituang ke dalam loyang. Kalau terlalu lama nggak dituang, nanti adonan puding busa akan ngeset atau menggumpal. Jadi harus cepat ya bun, karena puding busa ini cepat banget ngeset atau mengeras. Selanjutnya ratakan puding busa dengan spatula. Setelah rata sisihkan, biarkan puding busa ngeset. Selanjutnya membuat puding coklat. Siapkan 1 saset puding susu rasa coklat, tambahkan 450 ml air, aduk sampai tercampur merata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu tuang puding coklat ke dalam loyang. Sebelum puding coklat dituang ke dalam loyang, cek dulu puding busanya sudah ngeset atau belum. Kalau adonan puding busa belum ngeset, lalu ditimpa dengan adonan selanjutnya, nanti puding busa tersebut akan terangkat. Ini menjawab pertanyaan dari Bunda Elstor yang pernah buat, tapi setelah 1 menit puding busanya terangkat. Nah, itu jawabannya ya bun. Kemudian tuang adonan puding coklat secara perlahan untuk menghindari puding busa terangkat ke permukaan. Setelah selesai semua adonan puding coklat dituang ke dalam loyang, istirahatkan puding sampai ngeset atau mengeras. Setelah puding mengeras atau ngeset dan sudah tidak panas, keluarkan Madonna cake dari loyang dengan cara sisir pinggiran kue dengan pisau tipis atau spatula. Setelah disisir, balik kue dari loyang dan buka kertas roti. Supaya rapih, potong pinggiran kue. Kemudian balik Madonna cake. Jadi lebih cantik ya kalau sudah dipotong pinggirannya, lebih rapi tampilannya. Selanjutnya potong sesuai dengan selera, atau dipotong menjadi 33 kue. Misal dijual per potong dengan harga 2.000-an atau 3.000-an, insya Allah sudah untung. Nah, kalau di tempat bunda berapa nih harga Madonna cake? Bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya, biar makin cantik, Madonna cake bisa dikemas menggunakan plastik OP atau plastik risol. Setelah selesai dikemas, Madonna cake trio atau Madonna cake choco strawberry sudah jadi. Gimana cara bikinnya? Mudah bukan? Cocok banget nih jadi ide jualan terbaru kalian supaya nggak bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Misal ada acara arisan, hajatan, atau acara yang lainnya, bisa coba nih pakai Madonna cake choco strawberry. Untuk tampilan Madonna cake choco strawberry atau Madonna cake trio seperti ini ya. Untuk rasanya, yuk langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Vanilla cake-nya lembut, rasa manisnya pas, nggak bikin seret. Puding busanya juga ini enak, ada aroma rasa strawberry, jadi nggak bau amis, dan ada puding coklat yang rasanya enak banget. Recommended untuk dicoba. Selamat mencoba, semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe. Share di seluruh sosial media Anda supaya yang lain juga bisa membuat Madonna cake choco strawberry atau Madonna cake trio. Wassalamualaikum.